Jadi kayak hari santri nih misalnya, ya yang bimas-bimas lain ikutan. Terus kepanitiaan Natal juga kan bimas Islam juga ikutan. Itu tadinya dari segi kepanitiaan. Itu sudah mengubah mindset warga kita, warga Kemenak gitu ya. Warga Kemenak sendiri yang bilang gitu. Sebelum-sebelumnya nggak pernah nih kita sekamar misalnya yang berbeda agama. Sekarang kita jadi lebih kenal. Soal Gusmen ini, ya kita secara umum kalau melihat beberapa indikator kinerja lah ya, progresif. Saya lihat Gusmen ini progresif. Kita mesti katakan bahwa tidak semua aparatur itu punya perspektif kebinekaan sekuat Mbak Ana itu ya, dan Gusmen. Oke, welcome to Total Politik dan jumpa lagi di bincang-bincang Ada kayak spiritual. presenter. Udah kayak iya benar. Spiritual, Religius Bos. dan spiritual. Iya. Curhat dong, Ma. Iya. Kita Mau disaut ini. Karena masalah di masyarakat ini menyangkut keagamaan juga banyak. Banyak. Tapi solusinya juga banyak. Iya. Kita pengen update lah 5 tahun terakhir ini solusi-solusi untuk mengatasi masalah keagamaan dan spiritualitas kita gimana. Iya. Bersama Dua orang. narasumber dua lah ya kan. Ada Mbak Ana Asbi, juru bicara Kementerian Agama. Siap. Pasti beliau ini beragama sekali kan. Sangat. Iya. Beragama untuk semua. Iya. Kalau kata Gus Dur di Kementerian Agama itu semua ada. Kecuali Ya. Ini adalah isu sila pertama ini kan. Betul ya, yang pertama. Dan yang kedua tentu saja ada abang kita ya. Iya. Pemain ya. Orang yang pemain karena di lapangan. Lapangan. Mengadvokasi dan menyuarakan terus ya toleransi dan keberagaman. Ada Bang Halil Hasan ya, dari Setara SIJO. Iya. Siap. Jadi siapa kota paling intoleran sekarang siapa Bang? Di Indonesia Bang? Tentu. Sorry, saya koreksi dulu. Nggak pernah kita sebut kota paling intoleran. Kita sebut kota dengan indeks toleransi terendah. nah, betul. Ini secara psikologis bagus ya. Jadi bukan bilang intoleran ya? Nggak pernah gitu. Kota dengan indeks toleransi. Iya, yang bilang itu total politik. Kalau Pendidikan nih, jadi nggak tahu. Jadi bukan kan berarti indeks rendah itu toleran. Indeks toleran itu positif memang. Betul, karena ya memang begitu kan. Kalau dalam pendidikan anak kan kita nggak boleh ngomong anak itu jelek. Dia ada ruang untuk perbaikan, ya kan. Intinya? Gitu. Intinya Depok peringkat ke belum. Siapa paling hancur sekarang? Persepsi. Persepsi toleransi. Enggak, kalau kami kan bukan persepsi. Agak beda dengan Salah lagi. Kalau kami kan studi indexing dan itu bukan persepsi. Kami tidak survei. Memang ada kuesioner, tapi kuesioner itu untuk self assessment. Jadi kita kasih ruang kota itu untuk menilai diri mereka sendiri selain studi yang kami lakukan. Dan peringkat ke-97-nya adalah Depok. 94 dari 94 kota. Lu kan tanya yang paling hancur. Berarti juru kunci dia. yang paling atasnya? Paling atasnya Singkawang dong. Makanya Tadi ya ngobrol soal Singkawang. Singkawang yang paling baik berarti. nomor 1. Apa yang membuat dia paling baik dan apa yang membuat dia paling buruk? Ada 4 sebenarnya. Kita mengindeks 4 hal, 4 variabel. 1 regulasi pemerintah, yang kedua regulasi sosial, yang ketiga itu tindakan pemerintah, yang keempat sosiodemografi keagamaan. Jadi 4 hal itu. Dan dari 4 variabel itu kemudian kami turunkan menjadi 8 indikator. Jadi kita cek tuh, misalnya di regulasi pemerintah ada variabel RPJMD. Kita cek RPJMD-nya. Di rubrik itu ada 7 atau 8 sub indikator lagi. Berapa anggarannya, berapa programnya, kemudian program utama yang masuk di RPJMD itu apa saja. Adakah dia membahas soal toleransi, apakah toleransi itu harus utama di RPJMD, itu banyak kita cek satu-satu. Dan dari situ kemudian ya
Hasilnya itu dengan bobot masing-masing tentu nggak sama ya. Kayak misalnya data mengenai demografi itu kan demografi sosial keagamaan itu kan sesuatu yang paling susah berubah kan. Makanya bobot dia paling kecil. Tapi RPJMD itu kan kebijakan politik. Maka dia penting. Tapi yang paling tinggi itu bobotnya pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan terhadap minoritas. Maka kalau ada case 1, 2, 3 di daerah itu, di kota itu pasti akan anjlok tuh. Ya, Kenapa? orang kaya itu minoritas kan. Di Depok jadi orang kaya pun susah, Mas. Kemarin rame di TV kan, itu pasti dia babi ngepetnya tuh. Karena duitnya banyak dan nggak pernah kerja, saya lihat. Ternyata kliennya di seluruh dunia kawan nih kan. Dia programmer. Di rumah terus kok saya nggak pernah lihat. Di rumah terus malam-malam kok ada lilin gitu. Memang iya. Itu di Ada. Depok. Ternyata Itu paling cerita malam tuh dia mancing kan. Jadi Itu Dia cerita mengganggu tentang yang lain. sosial. Jadi aspek sosial itu memang kita nilai juga gitu. semua Depok tuh ya agak yang rame lah. Iya, pasti iya. ada. Sebelumnya Cilegon. Cilegon pernah ada kota. setahun ya, 2 Tanpa tahun lalu. gereja. Iya, kota tanpa gereja. Bukan hanya gereja, tanpa tempat ibadah selain masjid dan musola gitu. Nah, Di Cilegon. betul. Mbak Ana ini bagus juga nih karena Kementerian Agama banyak dinilai sama orang 5 tahun terakhir berhasil mengeluarkan atau keluar dari cap Kementerian Agama Islam. Iya, betul. Kementerian Islam. Iya, Kementerian Islam. Nah, Iya, gimana? memang sih karena kan memang pas awal ketika Gusmen ditunjuk jadi menteri, memang mandat yang diberikan adalah ini kementerian ini harus jadi kementerian semua agama gitu karena dia tusi utamanya itu kan mandatnya dari pasal 29 itu loh, melindungi hak setiap warga negara dalam hal urusan ibadah gitu. Jadi itu urusan keagamaannya gitu ya, kemasyarakatan sama pendidikan keagamaan gitu. Nah, itu kita bingung itu kan merumuskan untuk keluar itu karena kan memang jadi hal yang baru. Untungnya memang ada Setara Institut ya. Ini kalau orang lihat kayaknya kritik-kritik, tapi sebetulnya bermanfaat buat kita ketika bikin program. Ya Mas ya, makanya cukup sering bareng dengan PKUB ya kita kerja bareng gitu ya. Misalnya ini kan kayak itu emak-emak yang ngomelin anaknya, oh ini jelek nih raportnya gitu. Jadi terus Tapi kita ditemenin belajar gitu. iya, tapi ini begini gitu. Ya udah, dan kita memang sering sih banyak merangkul beberapa organisasi di luar untuk nanya gitu. Jadi pas di tahun awal memang Gusmen itu memerintahkan kami untuk belanja masalah. Gitu. Ini kenapa gitu. Karena kan kita semua orang bodoh ya. Jadi kita harus belajar lah sama yang memang sudah ahli di bidangnya gitu, seperti Mas Halili ini gitu. Nanya terus gimana, ya udah kita pelan-pelan melihat mana program yang visible gitu, mana yang bisa dilakukan. Jadi perubahannya tidak begitu gitu ya, seperti membalik telapak tangan langsung, tapi memang kita bikin roadmap, tahun pertama gini, tahun kedua. Terlihat lambat, tapi ya setelah dilihat di tahun terakhir ini, ya lumayan gitu, ada perubahan yang cukup signifikan. Gitu. Cuma salah satu pertanyaan kritis yang selalu muncul di berbagai macam kontestasi pemilu dan politik di Indonesia, Bu, misalnya itu soal SKB 3 Menteri. Oh iya betul. Itu soal pendirian tempat ibadah dan lain-lain. Itu kan kayaknya nggak ada yang belum ada yang ngambil keputusan radikal kayak Gus Dur membubarkan Kementerian Penerangan gitu loh. Iya, belum. Ya, misalnya kayak gitu tuh. Dan Itu kira-kira mengakui Konghucu gitu ya. iya, dan Iya. mengakui Konghucu gitu. Iya, Udah. betul. Ada keputusan SKB 3 menterinya Gusmen dulu kalau nggak salah soal pemakaian Hijab. hijab di Hijab, ya, nggak yang wajib, dibatalkan sama Mahkamah Agung kan? Iya, gitu dulu. Pemaksaan yang Sama kemudian- Ya, nggak ini, boleh. sama Mas Nadiem ya waktu itu. Iya, Mas Nadiem sama Nadiem. Pak Tito kalau nggak salah bertiga ya. Iya. Kalau yang SKB 2 menteri yang rumah ibadah itu juga udah jadi pembicaraan kita lama ya. Makanya ada rancangan Perpres waktu itu kan KUB gitu. Karena itu juga belanja masalah. Jadi pas di tahun 2021 sebetulnya ya kita mengundang banyak tokoh-tokoh agama. Kayaknya Mas Halili juga ikut kayaknya ya. Ya kan? Ya tentang kenapa gitu. Apa sih yang harus dilakukan? Rekomendasinya memang katanya SKB itu kan yang harus ditinjau ulang. Nah, dari situ dari diskusi-diskusi kita membuat menyusun rancangan Perpres KUB gitu. Itu lama prosesnya ya. Sampai tahun lalu ya terus sudah jadi sih draft terakhirnya kemarin gitu. Tapi kami paham sih masih banyak bolong kan. Mas Halili sendiri juga mengkritik banyak bolong gitu. Tapi ini ada juga sebenarnya sebuah kemajuan sebetulnya.
gitu. Jadi kita tinggal nunggu aja ini nanti. Ya saya mau komen soal ini ya. Memang sudah lama 2019 saya kira. Awal 2019 ya. 2019 itu FKUB Mulai. kumpul di Masih Jakarta, Setara Fasilitasi. Di Fasri ya masih ya. Waktu itu ya requestnya memang naik PBM itu bermasalah, naikin jadi Perpres, tapi ya. pada saat yang sama beberapa substansinya itu harus diperbaiki. Gitu. Dan 2023 ya Juli kalau tidak salah. Agustus. Itu sempat akan ya kan Udah draftnya versi Juli. Oh ya, Juli akhir. Kemudian Agustus itu akan diketok. Dibahas Cuman ulang. waktu itu kita melihat bahwa setelah kita kumpulin majelis agama-agama di luar forumnya Kemenang itu begitu banyak masalah ternyata. Keluhan-keluhan yang itu muncul dan tidak muncul di rapat majelis agama yang diorkestrasi oleh Kemenang gitu, sehingga waktu itu call kami adalah naikin meaningful participation, tingkatkan partisipasi bermakna dari masyarakat, tunda dulu, dan sekarang ada draft. Ada draft yang terakhir dan itu juga banyak problem saya kira. Makanya ya call kami jangan sampai Jokowi tanda tangani itu besok gitu ya. Ya itu biar aja ditandatangani oleh presiden mendatang. Tapi bagi kepentingan kebebasan beragama secara umum di Indonesia, kepentingan konstitusional kita, saya kira kalau kita mendelay maka itu akan memperbanyak diskusi, dialektika, diskursus di antara teman-teman, terutama teman-teman minoritas yang selama ini channelnya sangat terbatas. Ya. Ya, memang itu menurut kami sih tantangan public policy kan begitu ya. Kalau bedanya nih misalnya kalau pemerintahan sama kalau legislator. Kalau pemerintah kan milihnya sustainable, harusnya pola pikirnya. Bagaimana satu undang-undang atau peraturan ini dibuat berlaku untuk semua gitu ya. Walaupun nanti pasti ada yang harus ada yang mengalah kan, harus ada negosiasi kan di masing-masing pihak. Tapi ini bisa diterapkan di semua dengan sama dan berkelanjutan. Dan kalaupun mungkin misalnya mungkin jelek gitu, kan kita program tuh selalu di monitor evaluasi setiap tahun gitu, terus dievaluasi lalu kita ubah lagi gitu kan, cara pikir public policy gitu ya, kebijakan publik itu kan memang harus begitu. Tapi di sisi lain gitu kan kita juga ada kepentingan yang lain, misalnya ada yang politis, yang biasanya elektoral yang kayak gitu. Memang menyesuaikan itu bukan hal yang mudah. Gitu, makanya prosesnya lama gitu jadi berulang kali. Jadi itu juga karena kita meningkatkan dari SKB atau PBM itu menjadi Perpres, kan ada beberapa kementerian harus diundang. Paling tidak ada berapa tuh, 5 ya, Kemdagri, Kemenak, apalagi tuh pendidikan. Macam-macam itu. Iya kan. Terus juga ada ormas keagamaan gitu. Itu kepalanya banyak gitu, jadi harus Tapi kan ada painkiller sementara juga ya kan, harusnya ya. Misalnya kayak Gusmian pernah bicara soal yang nggak punya rumah ibadah bisa pakai KUA dulu gitu. Betul. Kan, Bisa pakai KUA atau kantor kanwil Kementerian Agama dimanapun bisa jadi tempat ibadah kalau belum ada izin kayak gitu. Nah itu apa aja sih Mbak kalau bisa dibilang ya? Kalau Gusmian kan soal keberanian nih, harusnya ini agak menang nih dibanding era-era sebelumnya kan. Betul. Nah, apa yang paling signature ketika bicara mengenai keberanian dan mentransformasi untuk melindungi keberagaman ini sebenarnya? Iya, beliau itu memang KUA lah salah satunya misalnya. Kalau apa? Kalau misalnya Iya, KUA gitu ya. Memang kalau misalnya pikir gitu, semua tuh kebijakan yang selalu bikin orang kaget, makanya jadi rame kan gitu ya. Yaitu KUA gitu. Orang-orang langsung bilang itu nikah mesti semuanya di KUA. Padahal itu sebetulnya layanan keagamaannya gitu. Jadi kan memang karena kita belanja masalah tahun 2020, di awal 2020 2021 itu ya kita melihat ini banyak yang harus kulik gitu. Udah gitu kan memang Kementerian Agama tuh kementerian dengan satker yang besar sekali gitu ya. Orangnya juga banyak gitu. Nah, jadi masalahnya juga banyak. Nah, kita inventaris tuh masalah-masalah itu tadi itu. Terus soal yang signature ya itu gitu. Beliau tuh pengen gitu ya memang jadi kementerian semua agama gitu ya. Jadi sekarang ini mungkin mulainya dari hal yang kecil.
yaitu jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Kementerian Agama itu dilakukannya bareng-bareng. Jadi kayak hari santri nih misalnya, ya yang bimas-bimas lain ikutan. Terus kepanitiaan Natal juga kan bimas Islam juga ikutan. Itu tadinya dari segi kepanitiaan itu sudah mengubah mindset warga kita, warga Kemenak gitu ya. Itu. Dan mereka juga ngerasa, oh ya ketika pelatihan-pelatihan akhirnya semua pelatihan tuh jadi satu gitu ya. Sering gitu pelatihan macam-macam. Sampai waktu itu saya kebetulan sebelum di ini kan saya di ICRC di Kemenak gitu ya. Saya ngomong soal negosiasi itu terus sistem kegiatan konflik gitu. Jadi ada pelatihan-pelatihan yang saya sendiri gitu yang jadi fasilitator waktu itu. Nah itu warga Kemenak sendiri yang bilang gitu. Sebelum-sebelumnya nggak pernah nih kita sekamar misalnya yang berbeda agama. Sekarang kita jadi lebih kenal. Nah ternyata hal-hal kecil itu kan bisa mengubah mindset. Jadi ketika di lapangan mereka kerja bareng-bareng. Kalau masih ingat sempat yang rame orang Kristen jadi petugas haji. Sebenarnya bukan petugas haji, dia itu kan di bidang transportasi, jadi nggak ada hubungannya dengan ibadah. Jadi kalau di kita gitu, di kami ini, waktu kayak misalnya kemarin ada Natal gitu, misalnya Natal bersama, itu kan saya juga ikut jadi panitia gitu. Terus itu yang bimas-bimas lain juga ikutan jadi ada yang bantuin konsumsi, ada yang bantuin gitu. Sama di haji juga, di haji itu karena misalnya orangnya kurang kan, haji itu kan ngumpulin orang banyak banget gitu ya. Ada 2 orang yang kebetulan non muslim dan dia bisa nyetir, ya udah jadi transportasi gitu. Jadi sesederhana itu dan itu mengubah mindset. Nah akhirnya itu naik menjadi program yang orang-orang akhirnya karena mengubah mindset, orang ketika membuat program pun perspektifnya jadi berbeda. Ketika dilontarkan KUA, pertama itu sebetulnya Hindu yang bilang boleh nggak pakai KUA untuk bimbingan perkawinan karena kalau selama ini kan KUA cuma melayani agama Islam. Nah sementara di daerah itu Islam itu minoritas, jadi relatif dia slow, sepi, landai gitu. Nah terus akhirnya di situ Bimas Hindu bilang boleh nggak dipakai? Oh ya udah silahkan. Ternyata animo masyarakat bagus gitu, jadi merasa terbantu. Oh kalau ini bagus, coba direplikasi di tempat lain gitu. Di daerah Kalimantan kalau nggak salah itu yang jauh. Oh begitu juga tanggapannya. Oh kalau gitu kita harus mikir gimana supaya KUA menjadi showcase-nya Kementerian Agama. Dia harus menjadi, karena dia kan sampai tingkat kecamatan. Dia harus bisa melayani ya semua agama itu gitu. Jadi sebenarnya tadinya mindset itu begitu gitu. Jadi nanti penyuluh juga. Nah kalau ngomongin soal yang rumah ibadah kan penyuluh selama ini kan kantornya pindah-pindah ya di kantor Kemenak atau di ini. Nanti juga bisa di situ. Di situ nanti akan ada kantor bersama penyuluh semua agama gitu. Sebenarnya sesederhana itu walaupun susah dilakukan. Ya memang ini ya. Saya ingin komen sedikit soal Gusmen ini. Kita secara umum kalau melihat beberapa indikator kinerja lah ya. Progresif, saya lihat Gusmen ini progresif dan secara kelembagaan itu juga progresif. Hanya 2 aja ininya soalnya. Pertama, kalau sudah berhadapan dengan tekanan politik. Yang kedua, kalau sudah berhadapan dengan kerumitan birokrasi. Ya kan tekanan politik itu tidak selalu dari bosnya ya. Ya ada yang dari bosnya. Misalnya di rancangan bosnya Kiai Ma'ruf misalnya ya. Saya sebut Ma'ruf ya kalau Mbak Ana kan nggak boleh ngomong, kalau saya nggak apa-apa. Iya kalau dia nggak boleh losdol, kalau saya kan boleh. Misalnya di rancangan perpres pemeliharaan kerukunan umat beragama itu kan, ya tidak semua itu maunya Kemenak. Ada mau kementerian lain misalnya. Tapi ada juga kemauan istana juga, kayak misalnya pembentukan FKUB nasional. Itu kan sebenarnya memperpanjang rentang penyelesaian persoalan sebenarnya. Kalau kita, ya kita tahu lah, saya berinteraksi banyak dengan PKUB selama ini dalam paling tidak 10 tahun terakhir gitu ya. Dan kita melihat bahwa banyak soal di lapangan yang tidak bisa diselesaikan karena rentang penyelesaian itu jadi panjang. Itu yang kita sebut sebagai birokratisasi masalah. Jadi persoalan pendirian rumah ibadah misalnya atau persekusi atas minoritas misalnya itu menjadi susah penyelesaiannya karena rentang birokrasinya itu panjang. Nah, kenapa sekarang misalnya di rancangan perpres itu muncul gagasan untuk
pendirian FKUB tingkat nasional, yaitu bukan maunya Kemenak. Saya pada bagian itu harus apresiasi Kemenak ya, karena dia tidak punya tapi ya, itu maunya Maruf Amin ya, yang bos dia yang ex ketua MUI kan, ya kita tahu lah narasinya itu selalu begitu. Dan Anda nggak boleh bereaksi loh. Oh ya, mukanya harus cool ya. Pada bagian itu saya mau bilang, ya itu juga kritik pada akhirnya kan. Ya ketika berhadapan dengan tekanan-tekanan politik itu bukan hanya dari bosnya, tapi juga di majelis agama-agama sekitar dia, terutama kelompok-kelompok ya let's say Islamis gitu ya nggak berani juga Gusmen pada bagian itu. Jadi ada bagian politik yang tidak memungkinkan beliau secara gampang mengimplementasikan gagasan-gagasan progresif yang tadi saya bilang, atau ada kerumitan birokrasi ya yang membuat implementasi dari apa yang sebenarnya progresif dari apa yang dia pikirkan itu menjadi tidak mudah untuk mengeksekusinya. Saya kira dibaca. Contohnya apa, Mas? Misalnya pada bagian yang berkenaan dengan yang PKUB ya. PKUB itu apa sih? Jangan-jangan nih Gen Z nggak tahu PKUB. Pusat Kerukunan Umat Beragama. Nah, kalau FKUB-nya forum. Soalnya nanti kalau PKUB PKB. Nanti takutnya gitu kan ya. Ada U-nya tengah-tengah Dinda. Gitu. Iya, betul. Jangan nyebut PKB. Karena kalau nyebut PKB itu yang udah nyebut lagi. Enggak. Saya nggak nyebut partai. Saya nyebut inisial. Saya hanya nyebut inisial. Jangan sampai PKUB. PKUB itu Pusat Kerukunan Umat Beragama. Begitu banyak soal di lapangan itu yang membuat nggak mudah PKUB itu untuk masuk. Jangan senyum lagi. Pertanyaan daerah itu apa kewenangan dia? Ya. Gitu kan. Jadi pada bagian itu kan soal kendala birokrasi saya kira. Jadi kita mesti katakan bahwa tidak semua aparatur itu punya perspektif kebinekaan sekuat Mbak Ana itu ya. Dan Gusmen. Saya kan cuma pembantunya doang. Perspektif kebinekaan. Dan itu ya nggak bisa ditembus, Mas Hari. Sering birokrasi semacam itu. Misalnya kita ketemu misalnya dengan Kanwil. Dan Kanwil itu sebenarnya udah ketemu dengan PKUB gitu loh. Harusnya kan ya bisa dengan mudah message dari menteri itu masuk ke sana untuk menyelesaikan soal-soal. Tapi ternyata tidak semudah itu. Karena kan mengakibatkan ada beberapa pemerintah lokal lah, maksudnya ada kementerian dan institusi lain di lokal. Ada OPD ya, ada macam-macam. Itu dia memang kerumitan birokrasi. Mbak, kalau ada satu hal yang banyak juga diomongin orang mengenai transformasi digital di Kementerian Agama. Ada si halal apa? Macam-macam. Buat kawin juga ada gitu kan. Buat kawin, tapi nggak bisa cari jodohnya, jangan. Belum ada. Ini nyambung sama Tinder nggak ya? Iya. Oh ternyata enggak, beda. Harus cari Tinder sendiri. Iya. Enggak sama Tinder, nggak nyambung sama Bumble. Bumblebee. Aduh, iya betul. Match gitu mah. Iya, saya juga ngarepin gitu karena kalau di akun sosmed banyak yang itu suka mention saya, ini informasi soal KUA mulu, cara cari jodohnya gimana katanya gitu. Iya, sebenarnya itu nasib 1000 umat. Tapi memang betul sih transformasi digital itu kan juga bagian dari programnya Jokowi kan waktu itu. Jadi ketika Gusmen diangkat tentu saja itu juga harus jadi program prioritas. Dan itu sebetulnya memang mengubah mengubah gaya ya gitu dan semangatnya, spiritnya. Jadi kan semua kita punya namanya aplikasi Pusaka Super Apps gitu ya. Jadi nggak cuman yang tadi SIMKAH atau sistem informasi untuk izin menikah, ada si halal, mendaftar haji juga ada pendaftaran haji. Terus kalau mau ngecek kita mau berangkatnya kapan gitu tuh di situ juga. Terus mau ada konsultasi soal wakaf apa-apa gitu kan, ada wakaf ada macam-macam bisa ada di situ. Terus ada kita punya Al-Qur'an digital gitu. Bukan Al-Qur'an, kitab suci. Jadi sekarang kita kan ini juga salah satu dasar perspektif programnya Gusmen itu kan kita inklusif. Jadi bukan cuma inklusif dalam hal agama tapi yang disabilitas, terus keberpihakan pada perempuan dan anak. Nah, makanya jadi kitab suci juga kita lagi bikin yang braille, yang audio visual gitu ya buat yang teman-teman disabilitas. Nah, itu ada semua di Pusaka Super Apps gitu. Nah, kita makanya dapat penghargaan tuh waktu itu. Jadi kementerian dengan
inovasi digital gitu ya. Karena jadi semuanya orang kan kita ini negara kepulauan ya. Kalau kita mau nikah gitu ya terus mesti kayak gitu jauh-jauh terus baru daftar bolak-balik itu berarti ongkos juga bagi banyak orang. Nah, dengan adanya aplikasi kayak gitu itu semua jadi mudah. Halal juga gampang gitu ya. Nah, orang-orang kan takutnya kayak kemarin tuh kasus self declare katanya. Self declare nanti kita menyatakan menentang self declare, dia menerjemahkan itu sendiri ngomong ini halal, padahal nggak gitu. Ada pendampingnya. Jadi dia mengirim aplikasi itu lewat aplikasi. Ya lamaran si halal itu. Lalu nanti kan kita ada verifikasi juga, verifikasi dokumen. Lalu ada pendamping halal untuk memastikan benar nggak gitu. Baru masuk ke komisi fatwa. Nah, jadi yang kemarin itu kalau dapat halal berarti sudah keluar dari komisi fatwa. Kita tuh cuma menetapkan sebetulnya gitu. Itu yang orang-orang salah konsep. Jadi kalau misalnya ada itu ya kita menetapkan saja karena memang wewenang Kementerian Agama dalam halal itu administratif gitu. Jadi mulai pendaftaran semuanya cuma ini mindsetnya tuh kita harus punya data yang besar. Kalau kita punya data yang besar, misalnya kayak si halal itu tentang produk-produk yang halal berapa, kita bisa tahu program apa yang harus kita lakukan besok. Berapa juta lagi sih yang harus kita halalkan, produk apa lagi sih gitu. Lalu juga kayak misalnya layanan-layanan lain haji gitu kan. Selain aplikasi daftar kan kita juga ada kawal haji untuk orang-orang yang kemarin menjadi jamaah. Kalau mereka punya trouble di sana, makan belum datang itu tinggal curhat di situ. Ntar orang petugas yang bertanggung jawab yang lagi tugas itu langsung kirim, di sektor ini, kloter ini belum dapat makan langsung gitu. Jadi kita ngecek. Itu mempermudah semua gitu dan itu benar-benar ketika kita membuat kebijakan lagi itu jadi kebijakan yang berbasis data gitu. Jadi itu sebetulnya transformasi digital. Tapi gitu. Dengan transformasi gitu kenapa kemarin banyak rame soal pansus haji misalnya itu? Iya ya, kenapa itu juga? Padahal idenya nggak ada ya. Coba lihat rekomendasinya apa aja sih? Kayaknya lebih ribut haji sebelumnya daripada kemarin, tapi nggak ada pansus yang kemarin. Itu makanya. Kalau aku catat di BPS ini mencatat indeks kepuasan haji ini paling termasuk tinggi. Paling memuaskan ya Mbak, dan paling tinggi Mbak? Iya, jadi selama 3 tahun terakhir sebetulnya indeks kepuasan haji BPS loh yang bikinnya gitu. Jadi bukan Kemenak. Kita memang selalu bermitra sama pihak luar ya, kayak misalnya sama ini gitu. Iya, gitu sama Setara, terus ada BPS. Memang kita jadi nggak boleh sensitif amat gitu kalau dikritik gitu kan ya memang ada beberapa ya kan dulu kan itu kita lebih defensif gitu. Nah sekarang kan kita ngelihat berarti ada yang mesti dikoreksi gitu. Nah itu juga BPS begitu. Di 3 tahun terakhir memang indeks kepuasan haji itu di atas 80. Paling tinggi tahun 2022 itu dia sampai 90,7. Paling tinggi dalam 10 tahun terakhir. 2023 itu turun sebetulnya 5,85. Iya, yang paling parah 2023 Iya, kayaknya. Tapi nggak ada pansus, saya heran ya. Iya, makanya. Mungkin derita jemaah haji pada saat itu. Iya, derita. Mungkin nggak ada eventnya juga kali ya. Iya, eventnya waktu itu kan masih slow. Jadi apa sih keluhan jemaah haji nggak penting gitu. Kalau total politik undangnya 2 hari lagi, bukan hanya saya heran. Iya, nanti ya. Karena mukanya sudah menjelaskan. Itu udah nahan ya. Hari lagi. Iya benar, 2 hari lagi ya. Ya itu terus ya kemarin 88 sebetulnya nilai indeks kepuasan hajinya gitu dan kalau dari segi banyak ya rekomendasi itu jauh lebih baik. Jadi kan kita kalau misalnya bikin ada program kita pegangannya penilaian yang tahun sebelumnya gitu. Kayak penilaian sebelumnya dibilangnya murur lewat Musdalifah itu nggak boleh kesiangan. Kita dari tahun lalu tuh jam 3 siang gitu baru orang pindah. Nah, kita tuh jam 7:30 udah bersih semua yang di Musdalifah, udah pindah ke Mina. Terus juga di Mina itu kan waktu tahun lalu juga lebih padat. Kita ada skema. Bana ikut waktu kemarin. Ikut 2 tahun ya berturut-turut. Cuma 2022 aja karena kan dia cuma separuh waktu itu. Gitu sebetulnya. Oh gitu Bu Haji ya. Iya. Haji. Curhat dong. Ya, tapi memang artinya pansus kemarin tuh masa depannya kayak gimana? Enggak maksudnya kan kemarin naik. Iya, nanti lanjutkan.
Nggak, soalnya kan udah betul. Udah Kita jadi pancing di udah dalam jadi dulu. Menko. Kan? Iya. Jadi memang gini ya. Kalau misalnya kalau ngelihat pansus itu Udah kan jadi- awalnya tadinya. Udah jadi Menko. Iya. Ownernya kan. Iya. Nah, pas pansus itu awalnya kan katanya ngomong soal dia bilang kuota kan. Nah, tapi kan dalam sidang itu terlihat jelas bahwa memang soal kuota tambahan undang-undang itu sudah mengatur seperti itu. Jadi kalau kuota kalau baca undang-undang itu kan kita nggak boleh satu pasal ini aja gitu kan. Undang-undang itu kan satu keseluruhan ada berapa pasal dan nggak boleh diabaikan pasal-pasal lainnya. Jadi kalau soal kuota waktu itu DPR bilang bahwa kuota itu harus 8% kuota haji khusus katanya. Itu pasal 64. Tapi di atasnya sebetulnya gitu ini cara kami kan ini ya ada salah satu saksinya itu ahli hukum tata negara. Jadi dia menjelaskan bagaimana cara membaca undang-undang. Jadi dari atas dulu pasal 8, 9. Jadi kalau kuota sudah ditetapkan menteri, kuota tambahan itu di pasal 9 memang wewenangnya menteri. Kenapa jadi wewenang menteri? Karena dia yang tahu. Karena kuota tambahan itu datangnya belakangan. Gitu ya. Jadi kalau kuota yang biasa, yang reguler itu dia begitu musim haji sekarang kelar bulan beberapa minggu dia udah tahu 221 jatahnya Indonesia karena berdasarkan kesepakatan OKI itu. Nah, nanti tambahannya kan nanti baru diberikan beberapa bulan kemudian. Nah, beberapa kemudian itu kan kita jadi melihat gitu kesiapan embarkasi, siap nggak nerima segini. Nah, itu kenapa jadi wewenang menteri karena ada diskresi di situ harus harus mempertimbangkan banyak hal. Penerbangannya ada nggak, bisa nggak dapetin pesawat kayak gitu-gitu. Dan itu sudah dijelaskan oleh bukan saya yang menjelaskan tapi ahli administrasi waktu itu hukum tata negara waktu itu. Ya, memang agak sulit untuk mengatakan bahwa penyelenggaraan haji kemarin itu lebih buruk dari tahun sebelumnya. Yang paling bisa menjelaskan nuansa politiknya lebih berat dari tahun sebelumnya. Iya. Kesimpulan lu tuh. Itu kesimpulan gua. Karena tahun politik ya. Tapi mengakui nggak Pak kalau tahun lalu lebih jelek? Memang betul kan. Iya, rame banget sih lebih. Iya. Bu Haji. Kami itu nangis, Gusmen saya itu sampai nangis ketika itu dan ngerasa bersalah gitu karena ya kan gini tahun lalu 2023 itu pertama kali setelah dibuka nih haji dan udah gitu peraturan buka, ya. Tiba-tiba langsung harus 200. Peraturan banyak yang berubah gitu dari sebelum-sebelumnya karena ada bekas pandemi. Ya kan? Iya gitu. Jadi orang langsung terus negara-negara lain kan juga langsung banyak tuh gitu gitu. Kayaknya Kepulauan Faru aja ngirim nih. Iya, biasanya makanya nggak ada nih dari sini nih kan. Kepulauan Faru. Ada juga Vanuatu lah. Iya, Vanuatu. Ada orang. You never know kan. Bisa sebut kan Gitu. negara-negara yang nggak pernah ngirim lagi. Iya, makanya orang 3 tahun kan ditutup ya. Nah, menurut lu ini kan salah satu pelayanan haji kan salah satu ini ya manifestasi atau wajah pelayanan Kementerian Agama kepada publik gitu ya. Lu ngeliatnya gimana? Iya, kalau saya sih ngelihat basisnya sih sebenarnya hak konstitusionalitas lah. Jadi haji itu kan bagian dari hak atas KWB juga sebagai ekspresi keagamaan itu harus dijamin dan pemerintah harus memastikan bahwa rights enjoyment itu difasilitasi dan saya kira kalau kita cek pasal 29 ayat 2 itu saya kira yang paling puncak itu dan perlu untuk dicatat pada bagian ini bukan hanya penting tapi juga genting untuk dicatat. Saya kira bahwa ya fokus kita jangan hanya untuk pelayanan haji aja. Yang lain jangan sampai haji itu bagus tapi penolakan pendirian rumah ibadah terjadi di mana-mana. Jadi cara pandang kita itu selalu soal layanan bagi seluruh umat beragama itu bukan hanya pada aspek teknis belaka, tapi yang paling mendasar kita harus menjamin melalui layanan itu kita harus jamin hak konstitusional setiap warga negara. Artinya Sepakat. setuju dong Mas kalau pengamat politik bilang ini soal ini nih. Politis. Oh iya. Yang tahunnya tahun politis. ini. Iya. Iya. Makanya pada bagian itu saya mau bilang nggak usah terlalu cemas lah dengan rekomendasi pansus itu. Oh itu pansus politik kok. Rekomendasinya pun kan bunyinya adalah perbaikan undang-undang. Nah, undang-undang itu kan bukan produk kami. Ya kan, undang-undang itu kan produknya legislator gitu. Badan lagi berarti kan ya ada self correction berarti kan dengan pansus itu ya kan gitu. Jadi mereka bilang kayak jadi ribut soal 3.500 orang di tahun pertama
itu berangkat gitu. Seolah-olah itu skandal. Padahal di bunyi undang-undang pasal 65, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 itu kalau haji khusus itu dia boleh gitu. Jadi dasarnya itu kesiapan jamaah, kesiapan travel gitu. Nah waktu itu pernah rame juga kan ya dipotongkan di sosmed gitu ketika iya ini adil nggak? Nah terus direktur kami menjawab, kami kan menjalankan undang-undang. Ya kan ya undang-undangnya bukan kami yang bikin gitu kan gitu. Regulasi itu bukan kami, regulasi itu kan itu ya agak blunder, agak bingung juga gitu. Negara ya, Kementerian Agama yang akan datang memang harus berpikir beyond sih menurut saya. Karena kalau kita bicara soal haji ya, itu kan kita sebenarnya punya ruang untuk bernegosiasi lebih. Karena secara politik kan bargaining position kita bagus. Tapi pemisahan haji dengan Kementerian Agama ini gimana menurut Anda? Itu soalnya. Kalau dalam bentuk kementerian saya kira agak berlebihan lah. Ya. Badan haji kalau gitu? Badan oke, tetapi badannya ada kakinya nggak? Badannya ada kakinya nggak? Itu dulu. Saya tidak ya. Lagi lagi. Jangan digas dulu sekarang. Dulu Bu Haji. Karena kalau Haji. mereka tidak punya pegawai, akhirnya kan badan ini seperti IO aja kan. Makanya. Kalau IO panitia malah. Ya panitia. Jadi Asosiasi Travel Umroh. iya, rekomendasi total politik apa siapa gitu kan daripada bikin badan. Iya, kalau kasih asosiasi travel. Jangan-jangan badan itu dibikin ya memang sekedar untuk mengakomodasi tim ses. Iya. Jangan memang. Jadi bukan kabinet. Iya. Dilanjut. Tapi Untung bukan saya ya. Itu sih omongan belakang layar. Aduh. Itu bukan kabinet. Iya. tim Emang ses ini kabinet aja yang lebih Apa sih kabinet ini gimana menurut? Kabinet itu ya. Saya memang ini. Bukan saya bingung antara kabinet itu atau kabinet itu naruh baju itu kan kabinet juga itu. gitu. Kabinet apa saya nanya. Iya kabinet gitu. Soalnya tadi saya nitip baju kan naruh. Mbak Ana, tapi terakhir menurut Mbak Ana, apa yang menurut Mbak Ana perlu dilakukan untuk siapapun nanti akan jadi Menteri Agama dan mengurusi Kementerian Agama kita ke depan? Ini PR penting. PR penting ya. Memang kemarin sih kan kami kan sudah beberapa hari kami sudah keliling dan ketemu orang-orang karena kan orang banyak yang undang juga. Dan Gusman juga sudah bilang kerja kita ini sudah bagus. Ini dibuktikan dengan banyaknya apresiasi dari berbagai, kan kita dapat award nih. Ini hari ini juga ada award lagi nih, Gusman nerima award tentang inovasi layanan publik terbaik gitu dari Detik ya kalau nggak salah. Nah itu kita ada beberapa awards untuk inovasi-inovasi. Nah Gusman berpesan pada kami semua. Ya, dia bilangnya be valuable, not just available. Jadi buat sesuatu program yang benar-benar meaningful gitu ya. Kalaupun memang kita nggak bisa yang ideal, step by step gitu. Nah, harapannya tentu visi kementerian untuk semua agama ini bisa dilanjutkan. Kan kemarin kita udah bikin tuh roadmap kayak gitu. Ya semoga ini akan lanjut gitu. Kayak misalnya untuk PKUB, semoga masih bisa gitu kerjasama juga dengan Setara dan mungkin lembaga-lembaga lainnya. Dan mudah-mudahan Setara masih mau gitu kan untuk memberikan masukan-masukan. Lalu juga dengan organisasi lain. Ya intinya sih yang sudah kita bangun pondasinya semoga itu dilanjutkan gitu. Jadi kementerian untuk semua agama. Iya, bagian yang krusial menurut saya, kalau bicara soal urusan agama di pemerintahan mendatang, tantangan terbesarnya saya kira kuatnya politik akomodasi. Ini kan kencang banget nih, jadi semua masuk, ditaruh di keranjang yang sama. Ada kelompok konservatif yang ingin di ini kan, ada moderat, ada kanan, semuanya di keranjang yang sama. Kiri depan belakang. Semua di situ, dan itu tantangan loh bagi kelompok minoritas. Maksud saya begini. Kalau kita bicara data, dengan Kemenak yang sudah lebih progresif saja, data pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan menunjukkan bahwa masih terjadi banyak pelanggaran dan angkanya itu di atas 100 itu. Dan makanya Setara di report kemarin 2023 kita mengatakan bahwa kita sesungguhnya dalam konteks kebebasan beragama berkeyakinan terjadinya begitu banyak pelanggaran, kita hanya berpindah dari satu stagnasi ke stagnasi yang lain. 2014 kita pernah bikin laporan dari stagnasi pada masa Pak SBY ke harapan baru di awal pemerintahan Pak Jokowi, dan sekarang ternyata situasinya
data menunjukkan bahwa situasinya sama saja. Berarti ini akan berpotensi untuk Nah, itu yang mau saya bilang. politik akomodasi yang berlebihan menurut Ya, politik akomodasi itu bisa memperburuk perlindungan bagi minoritas karena kita akan balik ke tahun sebelum 2014. Bisa lebih jauh. Ya, dulu kan kita tahu bahwa kelompok-kelompok konservatif itu hidup di masa itu dan mereka berkecambah di begitu banyak tempat di lembaga pendidikan. Cendawan ya. Seperti cendawan. Di mana-mana itu. Dan ya kan arahan Pak SBY waktu itu saya ingat betul ya. Silahkan bekerja sama, saya ingin sebut misalnya. Ya kan? Silahkan pemerintah daerah kerjasama dengan FPI waktu itu kan. Nah, dan iya ada arahan untuk saya ingat Pak SBY itu saya ingat pidatonya gini, terorisme ini harus kita kelola. Oh iya. Gayanya cuma Iya, terorisme nih harus kita kelola. Kelola loh. Kalau bukan habisi. Nah, kalau Gusman ini kan ini dia kan lawan. Kalau Pak Jokowi tak tendang apa Kalau Pak SBY dikelola. Itu. Nah, masalahnya kan sekarang Dudung yang nurunin balihonya FPI kumpul di satu keranjang yang sama dengan Haikal Hasan misalnya. Pada bagian itu saya ingin mengatakan bahwa hati-hati loh, pemerintah yang akan datang kalau mereka tidak secara lebih strategis meletakkan politik akomodasi itu dalam kerangka kerukunan antarumat beragama, dalam kerangka perlindungan hak atas kebebasan beragama di Indonesia itu potensial menjadi ancaman bagi dan simbol-simbol tokoh-tokoh itu penting ya untuk bisa melihat ini sama siapa, ini sama di mana. Jelas masyarakat feodal bos. Jangan bayangkan ini jangan-jangan negara maju seperti di Eropa gitu kan. Politik akomodasi ini jangan-jangan membuat orang merasa nggak diakomodasi juga gitu. Iya. Susah itu. Kalau ya kita lihatlah tanggal 20 Oktober. Kalau ternyata kabinet kita itu tim ses dalam wajah yang lebih formal. Mana lebih ini paten nih jadi judul nih. Politik akomodasi yang berlebihan, awas. Iya kan? Iya kan, benar kan? Iya, setuju. Pesan kan itu kan? Baru kali ini ada podcast yang langsung ditentukan judulnya. Iya. Lu jangan tanya-tanya lagi sama gua. Enggak. Coba thumbnailnya udah politik akomodasi Prabowo yang berlebihan, awas. Tapi yang ngomong Halili pokoknya itu tadi urusannya Halili. Dan diamini oleh jubir Kemenak Haja. Bu Haja. Oke, terima kasih Bu Haji. Aduh. Terima kasih.